Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa asarahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani wa rahmakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kembali kisah tentang Ashabul Kahfi. Dan pada kesempatan sebelumnya telah sampai pada ayat wa kadzalika a'sarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Maka akan kita coba merenungi ayat ini dan ayat-ayat berikutnya yang menjelaskan tentang Ashabul Kahfi. Allah mengatakan wa kadzalika a'sarna 'alaihim, dan demikianlah kami pertemukan manusia dengan mereka Ashabul Kahfi. Jadi raja bersama kaumnya bertemu dengan Ashabul Kahfi. Liya'lamu anna wa'dallahi haqq, supaya mereka mengetahui bahwa janji Allah itu hak. Janji Allah itu benar. Maksudnya janji Allah bagi orang-orang yang mau berlindung kepadanya, mau meminta perlindungan kepadanya, mau beriman kepadanya, Allah berikan perlindungan. Dan janji Allah bagi orang-orang yang beriman kepadanya, Allah akan berikan pertolongan. Liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Dan juga supaya mereka mengetahui bahwa hari kiamat itu perkara yang tidak perlu diragukan lagi. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat mudah untuk membangkitkan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah membangkitkan atau telah membangunkan Ashabul Kahfi yang telah tertidur selama 309 tahun. Maka untuk membangkitkan kembali semua manusia juga sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keadaan hari kiamat atau dibangkitkannya manusia dari alam kubur ini perkara yang tidak perlu kita ragukan, harus kita imani akan adanya hal itu. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Lalu tidak lama setelah mereka dipertemukan, Ashabul Kahfi dipertemukan dengan masyarakat atau dengan kaumnya yang sudah beriman dan juga dengan rajanya dipertemukan. Lalu tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan mereka semua. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan mereka semua. Mereka semua meninggal dunia. Setelah mereka meninggal dunia, maka orang-orang berselisih. Setelah mereka meninggal dunia, maka orang-orang berselisih. Yatanaza'una bainahum. Allah mengatakan id yatanaza'una bainahum amrahum. Ketika mereka berselisih dalam urusan mereka, maka di antara mereka ada yang mengatakan ubnu alaihim bunyan, bangunlah di tempat mereka atau di tempat tinggal mereka itu sebuah bangunan, yaitu tujuannya untuk mengenang mereka. Di antara mereka ada yang punya usulan, punya saran untuk mengenang Ashabul Kahfi yang mereka telah tertidur selama 309 tahun agar dibuatin sebuah bangunan. Faqalu ibnu alaihim bunyan rabbuhum a'lamu bihim. Allah Maha mengetahui tentang urusan mereka. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, yaitu raja dan kaumnya yang punya kuasa atas urusan Ashabul Kahfi ini, mengatakan lanattakhidanna 'alaihim masjida, akan kami bangun di atas tempat tinggal mereka ini sebuah masjid. Jadi mereka akhirnya membangun masjid di tempat tinggal mereka yang tujuannya untuk mengenang Ashabul Kahfi, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebetulan masyarakat atau raja dan kaumnya mereka adalah orang-orang yang beriman. Yang ini ditunjukkan oleh Allah, yang mereka bangun adalah sebuah masjid. Lanattakhidanna 'alaihim masjida. Kami akan buat di atas mereka itu masjid. Ya, lalu manusia berikutnya itu berbeda pendapat tentang jumlah mereka. Tentang jumlah Ashabul Kahfi ini berapa sih? Allah mengatakan di kelanjutan ayatnya, sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum.
wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum. Mereka akan mengatakan jumlah ashabul kahfi itu 3 dan yang keempat adalah anjingnya. Lalu ada juga yang mengatakan bahwasanya mereka ashabul kahfi itu berjumlah 5, yang keenam adalah anjingnya. Jadi ada yang mengatakan mereka itu jumlahnya 3, 4 dengan anjingnya. Ada yang mengatakan jumlahnya 5, 6 dengan anjingnya. Tapi ini dua pendapat. Dua pendapat ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala rajman bil ghaib. Itu adalah terkaan. Itu adalah terkaan perkara yang ghaib. Mereka cuma menerka-nerka, mengira-ira tentang perkara ghaib yang mereka tidak ketahui. Lalu Allah mengatakan wa yaquluna sab'atu wa saminuhum kalbuhum. Dan mereka juga mengatakan ashabul kahfi itu 7. Yang ke-8 adalah anjingnya. Ya, mereka mengatakan wa yaquluna sab'atu wa saminuhum kalbuhum. Mereka mengatakan ashabul kahfi itu berjumlah 7, yang ke-8 adalah anjingnya. Perhatikan di sini, yang benar itu 3 atau 5 atau 7. Kata para ulama, yang mengatakan 3 atau 5 dikatakan oleh Allah itu rajman bil ghaib, itu cuma menerka-nerka, mengira-ira. Berarti itu cuma perkiraan. Sedangkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan 7, ya, wa yaquluna sab'atu wa saminuhum kalbuhum. Mereka mengatakan 7, yang ke-8 adalah anjingnya. Allah tidak mengatakan rajman bil ghaib. Sehingga para ulama merojihkan jumlah mereka ashabul kahfi itu ada 7. Wallahu ta'ala a'lam. Makanya Allah mengatakan qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakanlah Rabbi Tuhanku yang a'lamu bi'iddatihim, maha mengetahui tentang jumlah mereka, tentang bilangan mereka. Jadi yang maha tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7, dan para ulama merojihkan yang 7, tetapi tetap kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena a'lamu bi'iddatihim, Allah itu yang maha mengetahui tentang bilangan mereka. Ma ya'lamuhum illa qalil, tidak ada yang mengetahui tentang jumlah mereka kecuali hanya sedikit orang. Mungkin hanya orang-orang yang menjumpai mereka, atau mungkin generasi berikutnya yang telah diberitahu berapa jumlah ashabul kahfi. Yang jelas yang mengetahui tentang berapa jumlah ashabul kahfi itu hanya sedikit. Lalu Allah mengatakan fala tumari fihim illa mira'an dhahira. Maka janganlah kamu berdebat dengan manusia dalam urusan mereka. Janganlah kamu bertengkar dalam urusan mereka. Illa mira'an dhahira, kecuali perdebatan yang nampak, perdebatan yang jelas dhahirnya. Perkara-perkara yang jelas mungkin, tapi kalau yang nggak jelas atau perdebatan yang tidak bermanfaat, maka tidak perlu diperdebatkan. Makanya Allah mengatakan fala tumari fihim illa mira'an dhahira wala tastafti fihim minhum ahada. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka kepada seorang pun. Wahai Muhammad, jangan kamu tanyakan ya, tentang urusan mereka ashabul kahfi ini kepada siapapun. Ya, ini ayat wala tastafti fihim minhum ahada. Kemudian Allah juga melanjutkan ayat ini, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Dan jangan kamu wahai Muhammad sekali-kali mengatakan terhadap sesuatu, inni fa'ilun dzalika ghadan, sesungguhnya aku akan melakukan hal itu esok. Illa ayyasha Allah, kecuali dengan kamu menambahkan insya Allah.
Dan ayat ini sudah kita jelaskan pada sebab nuzul surat Al-Kahfi, ya, tentang nasihat Allah, peringatan Allah kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh orang-orang kufar Quraisy tentang pertanyaan-pertanyaan yang Rasul ingin menjawabnya, tetapi beliau ketika ingin menjawabnya, beliau mengatakan akan aku jawab pertanyaan kalian esok, tetapi beliau tidak mengatakan insya Allah, sehingga Allah pun menegur. Dan Allah ungkapkan di ayat ini, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Dan ini juga sebagai peringatan bagi kita, ini sebagai pelajaran bagi kita, bahwa kita pun ketika punya janji, misalnya ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang akan datang, maka jangan lupa pula kita mengucapkan kalimat insya Allah. Misalnya besok saya akan pergi, maka jangan lupa sertakan insya Allah. Dengan seperti itu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu memudahkan urusan kita untuk pergi dan juga urusan-urusan yang lain. Lalu kelanjutan ayatnya, wadkur rabbaka idza nasita, wadkur rabbaka idza nasita, dan sebutlah nama Tuhan, berzikirlah kepada Rabbmu ketika kamu lupa. Maka jangan lupa, kalau kita itu dalam kondisi lupa, kita itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ingat. Karena yang melupakan kita adalah syaitan. Wa ma ansanihu illa syaitan. Tidak ada yang melupakanku kecuali setan. Makanya dengan kita mengingat Allah atau dengan kita menyebut nama Allah, mudah-mudahan sesuatu yang tadinya kita lupa, Allah ingatkan kembali diri kita. Wadkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kita kepada perkara-perkara yang benar. Maka perkara yang terakhir dari kisah Ashabul Kahfi ini, yaitu berapa lamakah mereka berada di dalam gua. Walaupun di dalam kisah cerita sudah kita singgung, tetapi barangkali ini diperdebatkan oleh manusia. Sebenarnya mereka tinggal di gua itu atau tertidur di dalam gua itu berapa tahunkah? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di ayat berikutnya. Allah mengatakan walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a. Dan mereka tinggal di dalam gua mereka. Mereka tertidur di dalam gua mereka selama salasimi'atin sinin, yaitu 309 tahun. Bayangkan mereka tinggal atau tertidur selama 309 tahun. Wasdadu tis'a. Oh, sekalipun demikian, kita tetap sandarkan urusan lamanya mereka ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan tentang lamanya mereka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Qulillahu a'lamu bima labisu lahu ghaibus samawati wal ardh. Katakanlah, Allah lah yang maha mengetahui tentang berapa lamakah mereka tinggal di dalam gua. Karena Allah yang maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah mengatakan walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardh absir bihi wa asmi'. Alangkah terangnya penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga alangkah tajamnya pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang mereka, tentang keadaan mereka, dan juga apa saja yang dialami oleh para Ashabul Kahfi tersebut. Allah itu maha mengetahui, Allah maha melihat, maha mendengar. Absir bihi wa asmi'. Ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Maka tidak ada menolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak seorang pun yang pantas untuk menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan hukum atau ketetapan-ketetapan yang Allah tetapkan. Sehingga kisah ini pun ya, memberikan pelajaran kepada kita. Kisah ini memberikan pelajaran kepada kita supaya kita senantiasa menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan supaya kita
banyak-banyak berserah diri kepada Allah, memohon petunjuk padanya, dan supaya kita terus berdoa ya, agar kita senantiasa diberikan hidayah dan juga diberikan istiqomah untuk menjaga iman dan Islam kita, atau menjaga Islam dan iman kita. Dan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, iman itu masih ada dalam diri kita, Islam itu masih ada dalam diri kita, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Demikian akhir dari kisah Ashabul Kahfi ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kita ke jalan yang benar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.